أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita surah Ali Imran ayat 130. Yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana peristiwa perang Uhud yang ketika itu pasukan kaum muslimin tidak sabar dan tidak bertakwa atas perintah baginda Rasulullah bagi kaum pemanah. Yang ketika itu bagi kaum pemanah jangan turun dengan kondisi apapun, mau menang mau kalah, jangan turun dari gunung Uhud. Tapi apa yang terjadi ketika itu, kaum muslimin, orang-orang yang beriman ketika itu tergiur oleh harta rampasan perang yang ketika itu mereka sudah lihat serangan musuh ini sudah kalah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka turun dari gunung Uhud, malah apa yang dilakukan oleh musuh naik dari belakang. Kemudian itulah yang terjadi ketika itu, gigi Rasulullah sampai berdarah-darah. Maka itulah yang terjadi kegagalan, sehingga apa yang terjadi ketika itu, yang dijanjikan malaikat akan turun 3.000 malaikat akhirnya tidak turun membantu baginda Rasulullah SAW. Itu cerita kisah tentang sebelumnya tadabbur kita. Kemudian kita masuki ayat 130, lain konteks ceritanya. Sebenarnya itulah Quran. Secara kita lihat secara pintas seakan-akan nggak ada kaitannya, tapi sebenarnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada selalu munasabah cerita kaitannya, walaupun secara pintas mata kita baca terjemahnya nggak ada kaitannya. Kemarin cerita tentang perang Uhud, kenapa sekarang cerita tentang riba? Ada secara munasabah korelasinya, walaupun secara turun beda. Contoh ayat yang pertama turun Al-Alaq, tapi letakkan di akhir. Kemudian akhir turun Al-Maidah ayat 3. Itu semuanya ketika dirubah-rubah tetap bisa dikoneksikan Quran. Itulah salah satu kenapa Quran itu tidak bisa dibuat atau dibuat oleh manusia dan jin sekalipun. Kata Allah, "Fa'tu bi suratin min mitslih." Buat saja satu surat ataupun satu ayat yang semisal dengan Quran, maka kalian tidak akan mampu. Karena memang inilah salah satu kedahsyatan dari bahasa Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita sekarang tentang riba, tapi masih ada korelasinya antara kisah sebelumnya, yaitu tentang perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Jadi sebenarnya bukan memakan saja, menikmati, menggunakan fasilitas dari riba. Kenapa di sini Allah menggunakan kalimat ta'kulu, memakan? Padahal terkadang kan orang yang dapat dari harta riba itu bukan dimakan saja ya. Nah, ini juga ketika kita Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu biasanya perlu perjuangan. Beda dengan ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sama seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perlu adanya pergerakan, perlu adanya perjuangan, perlu adanya kesungguhan sehingga kita bisa melaksanakan apa perintah setelah kata iman tersebut. Jadi kalau seandainya Allah menggunakan wahai orang-orang yang beriman, perlu ada perjuangan untuk mengaplikasikan perintah tersebut. Sama seperti riba ini. Riba ini dalam kehidupan kita sehari-hari sudah masuk dalam segala aspek. Beli rumah, di pekerjaan, beli handphone, beli piring-piringmu sekarang sudah ada pakai kredit ya. Beli furniture, apa semua sudah pakai kredit. Jadi sekarang riba itu sudah merajalela. Maka ini salah satu yang merusak perekonomian dunia, itu salah satunya riba, menindas kehidupan manusia. Maka kalau ditanya, ketika sebelumnya ini korelasi, cerita tentang perang, itu menindas, membunuh manusia secara terang-terangan, sedangkan riba ini bisa membunuh orang secara perlahan. Jadi itu secara fisiknya, ini non fisiknya. Kita lihat ibu-ibu orang yang terlilit hutang, biasa lama-lama orang itu akan tertindas, dipaksa, harus dianiaya. Ini perbedaannya. Ini
salah satu korelasinya dari segi pemahaman antara perang Uhud itu penindasan secara fisik, sedangkan riba ini adalah penindasan secara non fisiknya. Kenapa? Dari segi perasaan lama-lama orang bisa teraniaya. Maka ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Janganlah kamu memakan riba. Karena yang riba itu bukan untuk dimakan saja ya. Dapat uang riba dibelikan nasi tidak. Bisa masuk ke pakaian, bisa masuk di kendaraan, macam-macam. Tapi kenapa di dalam Al-Quran ini menggunakan bahasanya memakan, tidak memakai? Maksudnya di sini adalah biasanya orang kalau sudah mengisi makanan dalam tubuhnya, maka dia punya tenaga. Ketika dia sudah punya tenaga, kuat fisiknya, maka dia bisa melakukan tindakan apapun. Maka disinilah kenapa Al-Quran menggunakan bahasanya memakan. Padahal dengan kondisi sekarang bisa memakai macam-macam, bisa melihat. Tapi di sini menggunakan memakan. Kenapa? Karena dari proses memakan itu bisa menambah tenaga, sehingga bagi orang yang memiliki tenaga bisa melakukan aktivitas apapun. Maka memakan ini mewakili dari seluruh, bisa memakai, bisa melihat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan, jangan kamu melihat, jangan kamu menggunakan, jangan kamu memakai riba ad'afan mudha'afah, dengan berlipat ganda. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Ada salah seorang sahabatnya, ketika itu dia belum Islam, dia masih pada masa zaman jahiliyah. Dia kerjaannya sehari-hari adalah menggandakan uang, menghutangkan uang kepada orang lain, kemudian dia mengambil keuntungan dengan melipat gandakannya. Kenapa? Karena pada masa zaman dahulu, pada masa zaman jahiliyah, riba itu adalah suatu pekerjaan yang sangat diminati banyak orang. Ada riba itu salah satu menggandakan uang, bisa menjenjangkan antara sosial masyarakat, merusak sosial masyarakat. Walaupun secara orang yang meninggalkan, wah saya nggak dapat untung lagi, tapi sebenarnya keuntungannya banyak. Terjaganya silaturahmi, hubungan sesama teman baik ketika kita tidak melakukan perbuatan riba. Tapi kalau kita melakukan perbuatan riba, bisa merusak hubungan sosial kita sesama teman, merusak sistem ekonomi, menindas yang lainnya. Maka ketika itu ada zaman jahiliyah, siapa orangnya ketika itu? Yaitu namanya Amr bin Uqais, atau juga di sini disebutkan Usairim ibnu Abdil As-Sahal. Ketika itu beliau belum memeluk Islam yang ketika terjadi perang Uhud. Lantas ketika itu teman-temannya yang lain sudah memeluk Islam, beriman. Beliau ini ingin mencari temannya untuk mengambil uang riba tersebut. Karena ketika itu memang beliau perlu uang sehingga mencari teman-temannya. Rupanya teman-teman yang dicarinya itu tidak ditemukan. Lagi di mana? Lagi ikut berperang bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Nah, ini asbabun nuzulnya. Jadi ada kaitannya antara riba ini dengan perang Uhud. Jadi beliau itu masih enggan. Padahal tahu teman-temannya sudah memeluk Islam, sudah beriman. Kemudian dia tahu bagaimana keutamaan orang beriman, bagaimana perintah-perintah ajaran Islam. Tapi beliau menunda keimanannya karena nanti ketika beliau sudah beriman, beliau nggak bisa memungut harta riba lagi. Akhirnya beliau tunda. Karena beliau ketika itu perlu uang, beliau cari teman-temannya yang berada di medan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu beliau langsung beriman, mendukung pasukan baginda Rasulullah, dan ketika itu beliau beriman dan beliau langsung meninggalkan riba, dan ketika dalam posisi perang beliau wafat. Maka inilah salah satu sahabat yang belum pernah sholat, kemudian faktornya karena riba, beliau mendatangi sahabatnya yang berada di medan perang, dan beliau meninggal di medan perang, belum pernah sholat, dan beliau dikategorikan masuk dalam kategori sahabat yang masuk surga. Ini luar biasa. Ini sahabat yang belum pernah sholat, kemudian meninggal di medan perang, alasannya karena ingin menjemput uang riba, tapi ketika dalam posisi perang tersebut, beliau beriman dan meninggalkan hutang-hutang, tidak memungut kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan riba
sahabat yang beruntung ketika itu beliau meninggalkan riba, tidak menjadi meminta kepada sahabat yang berada di medan perang. Kemudian beliau bertakwa, mengikuti perintah baginda Rasulullah, dan beliau meninggal dalam keadaan beriman. Walaupun beliau dalam kondisi perang itu belum pernah sholat sama sekali, karena dalam kondisi perang. Maka beliau di sini dikatakan adalah masuk dalam kategori orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian apa kaitannya juga antara riba uang ini dengan perperangan? Bahwa sesungguhnya dengan perperangan itu perlu adanya materi. Maka kalau seandainya kita bisa menggandakan, karena musuh ketika itu para sahabat-sahabat yang lain, pasukan dari kaum jahiliyah, kaum musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan jumlah 3.000, pasukan dengan bawa uang, dengan kuda, dengan pasukan yang banyak. Salah satu cara mereka mengumpulkan dana tersebut dari uang riba, sehingga mereka bisa membayar dari pasukan-pasukan yang lain untuk mengikuti pada perang Uhud. Sedangkan ketika itu apa yang terjadi? Kaum muslimin jumlahnya 1.000, tapi tinggal 700 karena digoda oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik yang ketika itu masuk dalam golongan orang-orang beriman, tinggal 700. Sedangkan pasukan kaum kafir ketika itu jumlahnya 3.000. Maka inilah salah satu asbabun nuzul dari cerita tentang riba ini. Jadi ketika perang itu kuat juga bisa dengan ekonomi, tapi yang dilakukan para sahabat yang lain adalah bagaimana mengumpulkan materi tersebut dengan mengumpulkan uang riba. Maka kalau kita lihat ibu-ibu semuanya, apa keutamaan, apa keuntungan ketika kita bisa meninggalkan riba? Yaitu di ayat 131 ini. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Maka ini salah satunya ketika kita bisa meninggalkan riba dari kehidupan kita, kita bisa terhindar dari api neraka dan tidak masuk kategori golongan orang-orang kafir. Karena sebenarnya riba ini adalah perekonomian yang dilakukan orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Kemudian apalagi ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba? Di dalam surah Al-Baqarah dulu kita sudah bahas, fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang melakukan perbuatan riba itu sama seperti orang yang mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat, bisa nggak kita menang melawan Allah dan Rasulnya? Tidak akan pernah bisa mungkin menang. Yang dilawan Allah dan Rasul. Maka sebenarnya orang yang melakukan perbuatan riba ini sama seperti orang yang mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis bahkan dikatakan orang yang melakukan riba ini seperti orang yang melakukan perbuatan lebih berat hukumannya bagikan orang yang melakukan zina dengan orang tuanya. Kayak inilah salah satunya ibu, bagaimana dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita melakukan perbuatan riba. Saya tidak jelaskan secara fikih riba terbagi ke berapa, karena ini adalah bagian dari tafsir tadabbur. Jadi intinya asbabun nuzul dari ayat ini adalah masih ada kaitannya dengan perang Uhud yang sebelumnya yang dilakukan Amr bin Uqais, salah seorang ketika itu beliau beriman, kemudian ketika berada di perang Uhud beliau beriman, dan Amr bin Uqais ini adalah orang yang biasa dalam kehidupan sehari melakukan perbuatan riba. Maka dengan kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, di dalam ayat ke 132-nya, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberikan rahmat. Dan itulah yang tadi yang dilakukan oleh Amr bin Uqais, yang ketika itu beliau taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulnya, la'allakum turhamun, dan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-133-nya ini tadi kan Amr bin Uqais ini menunda masuk Islam karena ingin mengambil seluruh uang ribanya dulu, setelah selesai beliau baru masuk Islam. Maka di ayat 133-nya ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Ini seharusnya yang kita perintahkan. Kenapa? Amr bin Uqais tadi dia tidak mau bersegera, menunda-nunda dalam hal keimanan, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka sebenarnya bagaimana kita bisa mendapatkan balasan surga yang seluas langit dan bumi? Salah satunya wasari'u ila maghfirah. Jangan menunda-nunda dalam hal kebaikan. Jangan menunda-nunda dalam pertobatan. Jangan menunda-nunda dalam hal amalan apapun yang akan kita kerjakan. Ingin mengaji ditunda-tunda, ingin menghafal Quran ditunda-tunda, ingin melakukan kegiatan yang lain nanti saja. Maka orang yang seperti ini sulit mendapatkan surga. Yang surga itu luasnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Seluas langit dan bumi. Kalau kita fahami dalam tafsir ini, sebenarnya surga itu memang seluas langit bumi atau tidak? Para ulama berbeda pendapat tentang pemahaman ini. Sebenarnya bagi orang yang masuk di dalam surga itu, rumahnya dia akan mendapatkan rumah di dalam surga sana seluas langit dan bumi. Kenapa diumpamakan dengan seluas, Bu? Biasanya kalau kita tinggal di rumah yang luas itu ada perasaan nyaman. Maka begitulah sebenarnya, Ibu. Kalau kita lihat dalam keseharian, luasnya saja lebar, itu luas berarti lebar, Ibu. Biasa dalam rumah tuh mana yang lebih besar antara lebar dengan panjang, Ibu? Biasa kalau perumahan itu lebarnya 6 kali 10, berarti panjangnya lebih luas dibandingkan lebarnya. Ini baru perumpamaan, lebarnya saja seluas langit dan bumi, bagaimana lagi panjangnya ini. Inilah keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang tidak menunda-nunda dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi sudah ada contohnya. Ada salah seorang yang menunda beriman pada Allah, dia sudah tahu keutamaannya, tapi dia menunda karena ingin mengambil keuntungan uang-uang riba dulu, sudah selesai baru beliau masuk Islam. Akhirnya memang beliau ketika itu masuk Islam. Tapi apa? Ada satu yang kita ambil pelajaran, beliau menunda dalam hal kebaikan. Maka bagi orang yang menyegerakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah. Kemudian kalimat wasari'u di sini Allah menggunakan kalimat jamak. Kalau bahasa tunggalnya itu sur'ah. Kalau wasari, kalau kita bersegera dalam hal sendiri, contoh Ibu, saya mau pergi atau saya lagi lomba lari, bersegera, larinya cepat. Tapi itu tidak ada motivasi atau itu tidak ada menjadi tolak ukur saya bisa pelan, bisa cepat. Tapi kalau seandainya dalam perlombaan tersebut ada 10 orang lari bersama-sama, kira-kira ada tolak ukurnya atau ada barometernya? Wah, ini saya nggak bisa lama nih, harus lebih cepat lagi dibandingkan teman-teman. Maka di sini Allah kenapa menggunakan kalimat wasari, bersegeralah, sebagaimana ketika bersegera itu kamu beramai-ramai, kamu tidak mau kalah dengan orang lain. Begitulah dalam hal kebaikan seharusnya, Ibu. Ketika lihat orang, wah kenapa orang bisa, saya nggak bisa, saya harus lebih dari dia dalam hal kebaikan. Maka disinilah Allah menggunakan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Orang yang bisa melakukan perbuatan seperti itu, maka Allah akan berikan ganjaran bagi mereka nanti di akhirat, rumahnya seluas langit dan bumi. Kemudian itu diberikan kepada siapa? Wa'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu amalan yang pertama, yang tadi meninggalkan riba, karena riba bisa mendekatkan manusia kepada neraka. Kemudian berarti riba ditinggalkan. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bersegera dalam hal kebaikan, kalau kita ingin mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian amalan yang berikutnya di ayat 140
134. Maka sebenarnya kalimat wasari ini banyak lagi ya. Di dalam Al-Quran juga dalam surah yang lain menggunakan kalimat bersegeralah juga. Kalau kita lihat dulu, bentar saya lihat dulu. Ya, ayat ke Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu, berlomba-lombalah. Yang namanya orang berlomba-lomba itu nggak sendiri ya. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Surah Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi memang dalam hal ketaatan itu Ibu harus berlomba-lomba. Ini alhamdulillah, makanya kita dalam berkelompok berjamaah ini salah satu memotivasi kita melihat barometer dari teman. Wah, ini teman udah bagus ngajinya. Maka ada fastabiqul khairat. Maka di sini dalam surah Al-Hadid ayat 21 Allah juga menggunakan dengan kalimat jamak, sabiqu, berlomba-lombalah. Karena memang dalam hal mencapai keistiqomah itu perlu ada kelompok, perlu ada kumpulan, sehingga ini yang mengingatkan kita dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 134-nya, amalan apa lagi yang bisa mengantarkan kita mendapatkan surga seluas langit dan bumi dan kita tergolong orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kenapa? Tadi kan ketika perang Uhud, orang-orang beriman itu kalah, tidak mendapatkan harta rampasan perang. Tapi walaupun dalam kondisi sempit seperti itu, materi kita tidak dapatkan, maka kita tetap berusaha bagaimana kita bisa menginfakkan harta kita walau dalam kondisi lapang maupun sempit. Kemudian, apalagi amalan yang bisa mengantarkan kita, bahkan kalimat infak ini, kalau kita buka dalam surah Al-Munafiqun ini ya, kita buka surah Al-Munafiqun, ada orang yang minta balik lagi ke dunia hanya perkara ya Allah berikan aku kesempatan agar aku bisa berinfak lagi. Jadi berinfak ini salah satu amalan yang bisa membuat orang itu menjadi rugi, ingin balik lagi ke dunia hanya perkara bagaimana aku bisa menginfakkan hartaku. Kenapa? Karena dia tahu dengan infak itu atau amal jariah tersebut yang ia berikan bisa memberikan penolongan ketika beliau berada dalam kubur nanti atau di akhirat kelak. Dalam surah Al-Munafiqun juz ke-28 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi ada orang ingin berinfak lagi, ya Allah beri aku kesempatan agar aku hidup lagi agar aku bisa menginfakkan hartaku. Ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat ke-10-nya itu Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Inilah salah satu bagaimana penyesalan orang yang sudah mati ingin berinfak sedikit saja dari harta yang dia miliki. Maka inilah pentingnya dalam surah Al-Baqarah tadi bagaimana salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi, yaitu mereka menginfakkan sebagian harta mereka.
baik waktu lapang maupun sempit. Kemudian wal kazimin, Al-Baqarah Al-Imran 134. Apalagi amalannya yang bisa mengantarkan kita kepada surga yang seluas langit dan bumi, yaitu amalan berikutnya dengan mampu menahan amarah. Ini menahan marah ya. Karena marah itu bagian dari sifat syaitan. Wal kazimin. Kazimin itu terambil dari kazama. Apa itu kazama? Kazama itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengikat karet bagi, atau kalau orang Malaysia bilangnya getah, atau pengikat pada makanan. Jadi makanan itu ada ikatan di atas, itu namanya kazim. Nah biasanya kalau dalam makanan atau lauk yang kita beli di kedai atau di rumah makan, kalau ketika kita lapar, baru kita buka, kita ambil sedikit, kemudian sisanya kita ikat lagi agar tidak rusak. Jadi dalam keseharian ini boleh nggak sebenarnya kita makan? Boleh nggak kita marah? Jadi kazimin itu adalah pengikat tempat makanan. Biasanya kalau kita makan itu tidak di sembarang tempat. Lihat waktunya. Ini sudah jam makan atau makan saja terus. Salah. Harus ada waktunya. Ketika sudah lapar atau ketika ingin lapar. Kemudian lihat tempatnya. Ketika makan itu lihat tempatnya, bukan di tempat yang kotor. Atau ketika kita punya makanan, kita makan di tempat ramai orang, sehingga yang lain tidak dapat kebahagiaan. Kita lihat tempatnya ketika kita ingin makan. Maka ini penjelasan kazama itu terambil adalah pengikat makanan secara bahasa. Maka boleh enggak sebenarnya ini kita marah dalam kehidupan ini? Boleh, tapi lihat pada tempatnya, lihat juga waktunya, lihat bagaimana kondisinya. Jadi marah itu sudah sifat nurani manusia, tapi lihat tempatnya. Ini baru ketika marah di depan ramai orang, tidak pada tempatnya, sehingga mempermalukan orang yang kita marahi. Kemudian kondisi marahnya menggebu-gebu sehingga tidak menghilangkan kestabilan kita, itu juga salah. Sama seperti orang makan kebanyakan juga tidak boleh. Begitu juga wal kazimin, bagaimana kita bisa menahan amarah kita. Ini amalan yang bisa mengantarkan. Maka kalau seandainya ibu kita sedang marah, apa dikatakan di dalam hadis ibu? Saya bacakan dalam hadis. Marah itu adalah bagian sifat syaitan. Innal ghadaba minas syaitan. Marah itu bagian dari sifat syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu tercipta dari api. Wa inna ma tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jadi bagaimana sebenarnya kalau seandainya kita sedang marah, ambil wudu. Karena sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah berwudu. Demikianlah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam hadis. Jadi kalau seandainya kita lagi emosi dengan anak, emosi dengan suami, atau emosi dengan orang lain, satu caranya ambil wudu, karena itu ada sifat syaitan. Kemudian kalau seandainya sudah wudu juga masih emosi juga, gimana caranya? Di dalam hadis yang lain dikatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seandainya kalian pada posisi marah sudah berwudu, tapi kalian masih dalam posisi berdiri, maka duduklah kalian. Kenapa? Kalau kita dalam posisi berdiri, itu setan masih bisa menggoda, ambil pisau, ambil benda-benda yang lain, kita bisa pukulkan ke dia, atau kita bisa tusukkan. Kenapa? Karena posisi kita masih berdiri. Tapi kalau kita sudah duduk, dia lebih ringan. Sudah duduk, kemudian duduk. Duduk masih emosi juga. Fa'in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Ini hadisnya. Jika salah seorang di antara kalian marah pada saat itu dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Namun jika tidak hilang juga dalam keadaan duduk, maka kalian berbaringlah. Tidur. Tinggalkan tidur. Karena kalau sudah tidur itu lupa, kemudian sulit kita mau ngapa-ngapain, namanya dalam kondisi berbaring. Maka inilah amalan bagaimana kalau seandainya kita sedang emosi. Yang pertama, berwuduklah. Karena syaitan di situ banyak bercampur dengan kita, dan syaitan itu tercipta dari api. Maka bagaimana memadamkan api? Dengan berwuduk. Kalau berwuduk juga masih belum hilang, marahnya masih dalam kondisi berdiri, duduklah.
Kalau seandainya duduk juga masih marah, maka berbaringlah. Inilah amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kalau seandainya kita sedang marah. Kemudian apalagi amalannya yang bisa mengantarkan kita kepada surga yang seluas langit dan bumi. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang pertama menahan amarah, yang kedua memaafkan kesalahan orang lain. Kalimat afa itu artinya kalau diterjemahkan secara bahasa menghapus. Tingkatan memaafkan itu ada beberapa tingkatan. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan kita harus balas dendam lebih dari yang dia lakukan, itu belum memaafkan. Atau ada orang melakukan kesalahan harus setimpal kita balas, itu juga belum memaafkan. Atau ada orang melakukan kesalahan lain waktu akan saya balas nanti, itu juga belum memaafkan. Atau ada orang melakukan kesalahan nanti akan ada balasan di akhirat kelak, walaupun ada tapi jangan kita ucapkan, itu juga belum memaafkan. Tapi yang dikatakan memaafkan wal afin, harus terhapus seperti kertas bersih yang tidak ada tandanya sama sekali, dilupakan, bersih langsung. Itulah yang dikatakan memaafkan. Dan orang yang seperti berhak mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi di akhirat kelak. Wal afina 'anil nas, tapi bukan itu saja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan orang yang menyakiti kita. Karena banyak orang ketika emosi, ya udah saya maafkan, tapi saya nggak mau lagi dekat dengan dia, saya nggak mau lagi melihat muka dia, saya nggak mau lagi komunikasi dengan dia. Itu juga belum bisa mengantarkan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi, dan belum juga tergolong menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, selain kita memaafkan, tapi tetap jalin hubungan baik dengan dia, agar apa? Rasa cinta akan lebih timbul dan kembali seperti dahulu lagi. Maka Allah menyukai orang-orang yang bisa melakukan perbuatan seperti itu. Itulah beberapa amalan, masih ada lagi amalan berikutnya Ibu. Intinya, bagaimana kita ingin mendapatkan rumah di surga kelak yang seluas langit dan bumi dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, tinggalkan riba. Yang kedua, jangan menunda-nunda dalam hal kebaikan. Yang ketiga, berinfak baik lapang maupun sempit. Yang ketiga, bisa menahan amarah. Yang keempat, yang kelima, bisa menahan. Pertama tadi meninggalkan riba. Yang kedua, tidak menunda dalam hal kebaikan. Yang ketiga, berinfak baik lapang maupun sempit. Yang keempat, menahan amarah. Yang kelima, bisa memaafkan. Yang keenam, menjaga hubungan baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Inilah 6 amalan, masih ada amalan berikutnya, tapi 6 inilah amalan yang bisa kita ambil dari pelajaran surah Ali Imran ini. Dan ini ada kaitannya. Kenapa ketika itu bagaimana kekalahan orang-orang beriman ketika perang Uhud tersebut kalah dengan orang kafir, tapi bagaimana mereka bisa menahan amarahnya, memaafkan mereka, kemudian tetap menjaga hubungan baik. Dan itu akhlaknya Islam. Walaupun kalah di medan perang, tapi mereka tetap memaafkan mereka, menjaga hubungan baik, kemudian menahan amarah. Beda dengan orang-orang kafir, mereka mempersiapkan dalam masa 1 tahun untuk membalas dendam. Maka itu terjadi perang Uhud. Yang sebelumnya mereka pada perang Badar kalah, mereka dalam masa 1 tahun mempersiapkan untuk balas dendam. Tapi bagi orang yang bertakwa dan beriman, mereka menahan amarah, memaafkan, dan terus bisa menjaga hubungan baik kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Inilah yang Allah gambarkan bagaimana pelajaran dari perang Uhud tersebut. Ini saja mungkin Ibu tadabur singkat kita. Silakan Ibu ada yang mau tanya dari surah ayat 130 sampai 134 ini. Bisa dipahami penjelasan saya Ibu? Ya. Saya mau tanya. Ya. Kalau misalkan seorang kepala keluarga itu sudah terjebak di suasana riba gitu loh, maksudnya udah terjun di penghasilan kerjanya itu kerja riba gitu loh, kayak asuransi atau bank dan yang lain-lain, Ustadz. Itu gimana Ustadz solusinya supaya bisa terbebas dari riba? Kan nggak mungkin langsung berhenti kerja ya Ustadz, karena harus menafkahi keluarga ya Ustadz. Baiknya seperti apa Ustadz? Nah, yang pertama, Allah itu tidak memandang buruk bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Karena di sini di ayat 129-nya
yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghapuskan dosa-dosa bagi orang yang bertobat. Yang pertama, harus ada niat. Ada orang yang ingin berubah, saya meninggalkan kerja dari hal riba, tapi dia tidak berusaha untuk mencarinya. Walaupun saya tinggalkan, anak istri saya mau makan apa ini? Maka harus ada niat untuk merubahnya sambil mencari. Ada orang yang ingin meninggalkan, tapi dia tidak mencari dari pekerjaan yang lain. Maka seperti itu salah. Tapi kalau seandainya dia ada niat untuk merubahnya, tadi wasari'u, bersegera atau mencari, ada keaktifan. Maka kata-kata iman itu adalah kalimat aktif. Keimanan itu dicari. Maka dalam hal ini juga dalam meninggalkan, maka di sini ya ayyuhalladzina amanu, kalimat iman itu adalah aktif. Maka kalimat riba itu dikaitkan dengan kata-kata iman. Maka bagi orang yang beriman bukan berarti dia bertahan. Harus ada mencari. Dalam hal mencari keimanan juga bagaimana agar iman kita tidak turun, stabil bahkan naik, itu bagaimana kita harus mengaji, belajar, sehingga ada hal mencari aktif. Begitulah, jadi kalau ditanya bagaimana ada orang yang masih melakukan hal riba, kalau seandainya ditinggalkan dia mungkin langsung tidak ada pekerjaan, keluarga terlantar, tetap dia mungkin di situ, tapi berusaha secepat mungkin untuk mencari pekerjaan yang tidak ada unsur ribanya. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Karena riba ini adalah hal-hal yang dilakukan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Maka itulah kenapa ekonomi kita rusak, salah satunya karena ada unsur riba di dalamnya. Rusak ekonomi. Oke Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah mau masuk salat Jumat, insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi tadabbur di ayat 135, masih tentang penjelasan tentang amalan-amalan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Dan ini masih ada kaitannya juga dengan perang Uhud. Bagaimana mereka ketika setelah perang Uhud mereka melakukan amalan itu, memaafkan, tidak marah, meninggalkan riba, kemudian bersegera dalam hal kebaikan, tidak menunda-nunda dalam hal ketaatan. Walaupun mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang, mereka tidak mendapatkan materi setelah pulang dari perang, tapi mereka tetap berusaha untuk bisa terus berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Inilah amalan yang dilakukan orang-orang yang beriman ketika pulang dari perang Uhud. Ini saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini sudah saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.